Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Bagas Ramadhani, NIM 221 akan mempresentasikan bab 3 yaitu resiko penilaian. Yang pertama yaitu tahapan audit. Di sini tahapan audit dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada tahapan penilaian resiko, tahapan respon resiko, dan menyimpulkan dan melaporkan audit. Yang pertama saya jelaskan yaitu tahapan penilaian resiko. Tahapan penilaian resiko adalah resiko bahwa auditor menyatakan opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan salah saji secara material. Tahapan penilaian resiko audit memberikan kesempatan untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas saat melakukan audit. Efisiensi mengacu pada jumlah waktu yang dihabiskan untuk mengumpulkan bukti audit, dan efektivitas mengacu pada minimalisasi resiko audit. Selama tahap penilaian resiko audit, auditor akan mengevaluasi resiko salah saji material karena kecurangan. Struktur tata kelola perusahaan, klien dinilai selama fase penilaian resiko audit. Ini adalah proses yang digunakan untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan baik. Dan yang kedua yaitu tahapan respon resiko. Tahap respon resiko audit melibatkan pengujian rinci kontrol, transaksi, dan saldo rekening. Jika auditor berencana untuk mengandalkan sistem kontrol internal, mereka akan melakukan pengujian kontrol. Auditor akan melakukan pengujian substansif rinci atas transaksi sepanjang tahun dan pengujian substansif rinci atas saldo yang dicatat pada akhir tahun. Pengujian rinci ini memberikan bukti yang dibutuhkan auditor ketika menentukan apakah menurut pendapat mereka laporan keuangan itu benar dan wajar. Yang ketiga yaitu menyimpulkan dan melaporkan audit. Tahap akhir dari audit melibatkan menarik kesimpulan berdasarkan bukti dikumpulkan dan tiba di suatu pendapat mengenai kebenaran dan kewajaran dari laporan keuangan. Opini auditor diungkapkan dalam laporan audit. Pada tahap audit ini, auditor akan memanfaatkan pemahaman mereka tentang klien, pengetahuan rinci mereka tentang resiko yang dihadapi oleh klien. Yang kedua yaitu mendapatkan pemahaman tentang klien. Di awal setiap audit, seorang auditor harus mendapat pemahaman tentang klien mereka. Tujuan dari prosedur ini yaitu untuk menilai resiko bahwa dalam laporan keuangan terdapat salah saji material yang disebabkan oleh sifat bisnis klien, industri tempat klien beroperasi, tingkat persaingan dalam industri itu, pelanggan dan pemasok klien, dan lingkungan peraturan tempat klien beroperasi. Untuk mendapatkan pemahaman tersebut, auditor akan mempertimbangkan masalah di tingkat entitas, tingkat industri, dan tingkat ekonomi. Maksud dari tingkat entitas ini yaitu pengetahuan tentang entitas diperoleh melalui wawancara dengan personel klien, termasuk pihak yang bertanggung jawab atas kelola. Auditor akan mengajukan pertanyaan tentang apa yang dilakukan klien, bagaimana fungsi klien, struktur kepemilikan klien, dan sumber keuangannya. Untuk klien baru, proses ini sangat detail dan memakan waktu. Untuk klien yang berkelanjutan, proses ini tidak terlalu memberatkan dan melibatkan pembaruan pengetahuan yang diperoleh dari audit sebelumnya. Dengan memperoleh pemahaman tentang klien, auditor berada dalam posisi yang lebih kuat untuk menilai resiko tingkat entitas dan akun laporan keuangan yang memerlukan pemeriksaan lebih dekat. Yang kedua yaitu tingkat industri. Di tingkat industri, auditor tertarik dengan posisi klien mereka dalam industrinya, tingkat persaingan dalam industri tersebut, dan ukuran klien mereka relatif terhadap pesaing. Pertimbangan lain adalah tingkat permintaan produk yang dijual atau jasa yang disediakan oleh perusahaan dalam industri tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut, misalnya produsen minuman ringan yang dipengaruhi oleh cuaca. Yang ketiga yaitu tingkat ekonomi. Kemajuan dan penurunan ekonomi, perubahan suku bunga, dan fluktuasi mata uang mempengaruhi semua perusahaan. Auditor prihatin dengan kerentanan klien mereka terhadap perubahan ini dan kemampuannya untuk menahan tekanan ekonomi. Selama krisis ekonomi, perusahaan mungkin memutuskan untuk mandi, artinya perusahaan mungkin sengaja mengecilkan laba. Yang ketiga yaitu resiko kecurangan. Ketika menilai resiko kecurangan, auditor akan mengadopsi sikap skeptisisme profesional untuk memastikan bahwa
setiap indikator potensi kecurangan diselidiki dengan benar. Ini berarti bahwa auditor harus tetap independen terhadap kliennya untuk mempertahankan sikap bertanya dan mencari bukti yang menguatkan secara menyeluruh untuk memvalidasi informasi yang diberikan oleh klien. Intensif dan tekanan untuk melakukan kecurangan, yaitu auditor akan mempertimbangkan insentif dan tekanan yang dihadapi klien untuk melakukan kecurangan. Ketika auditor mengetahui salah satu faktor risiko ini, mereka akan merencanakan audit mereka untuk memperoleh bukti terkait faktor setiap risiko ini. Contoh insentif dan tekanan yang meningkatkan risiko penipuan yaitu ancaman kebangkrutan dan lain-lain. Yang kedua yaitu peluang melakukan penipuan. Auditor akan menilai apakah klien memiliki peluang untuk melakukan kecurangan. Contoh peluang yang meningkatkan risiko terjadinya penipuan meliputi pergantian staf yang tinggi, kontrol internal yang buruk, dan ketergantungan pada transaksi yang kompleks. Yang ketiga yaitu sikap dan rasionalisasi untuk membenarkan suatu kebenaran. Sikap mengacu pada keyakinan etis tentang benar dan salah, dan rasionalisasi mengacu pada kemampuan untuk membenarkan suatu tindakan. Meskipun di bawah ini menunjukkan bahwa kecurangan dapat terjadi di perusahaan di mana karakteristik ini teridentifikasi. Contoh sikap dan rasionalisasi yang digunakan untuk membenarkan penipuan meliputi nada suara yang buruk di puncak, penerapan struktur pengendalian internal yang efektif tidak dipandang sebagai prioritas, dan fokus yang berlebihan pada maksimalisasi keuntungan dan harga saham. Yang keempat yaitu going concern risk. Berdasarkan asumsi ini, aset dinilai atas dasar bahwa aset tersebut akan terus digunakan untuk tujuan menjalankan bisnis dan kewajiban, dicatat dan diklasifikasi sebagai lancar dan tidak lancar atas dasar bahwa klien akan membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Resiko going concern indikator. Untuk setiap klien, auditor akan menggunakan pertimbangan profesional mereka untuk menilai apakah asumsi kelangsungan usaha valid. Ada sejumlah indikator yang dapat menunjukkan bahwa asumsi kelangsungan usaha mungkin beresiko. Indikatornya meliputi rasio hutang terhadap ekuitas yang signifikan, kerugian yang berkepanjangan, ketidakmampuan untuk membayar hutang pada saat jatuh tempo, dan kehilangan pelanggan yang signifikan. Resiko going concern faktor yang meringankan. Faktor-faktor yang meringankan mengurangi resiko bahwa asumsi kelangsungan usaha mungkin diragukan. Misalnya jika klien mengalami kekurangan uang tunai tetapi memiliki surat dari bank yang menyetujui untuk memberikan pembiayaan tambahan. Surat tersebut mengurangi tetapi tidak menghilangkan resiko bahwa asumsi kelangsungan usaha mungkin tidak valid. Faktor mitigasi lainnya termasuk surat jaminan dari perusahaan induk, kemampuan untuk mengumpulkan dana dan tambahan melalui penjualan saham, kemampuan untuk mengumpulkan dana tambahan melalui pinjaman, dan kemampuan untuk menjual segmen bisnis yang tidak menguntungkan. Yang kelima yaitu tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah aturan, sistem, dan proses dalam perusahaan yang digunakan untuk memandu dan mengontrol. Antara lain, struktur tata kelola digunakan untuk menilai tingkat risiko yang dihadapi dan merancang pengendalian untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi. Kontrol ini dirancang untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi dan memastikan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang. Yang keenam yaitu teknologi informasi. Saat mendapatkan pemahaman tentang klien, auditor akan mempertimbangkan risiko tertentu yang dihadapi klien mereka terkait dengan teknologi informasi. Risiko yang terkait dengan teknologi informasi termasuk akses tidak sah ke komputer, perangkat lunak, dan data.
kesalahan dalam program, kurangnya cadangan dan hilangnya data. Akses tidak sah ke data dapat terjadi jika tidak cukup keamanan atau prosedur perlindungan kata sandi yang buruk. Yang ketujuh yaitu prosedur penutupan. Saat menyelesaikan laporan keuangan, klien akan menutup akunnya untuk periode keuangan. Item pendapatan dan beban harus mencangkup semua transaksi yang terjadi selama periode keuangan dan tidak termasuk transaksi yang terkait dengan periode lain. Saldo aset dan kewajiban harus mencangkup semua item yang relevan. Akrual harus lengkap dan kewajiban kontingensi harus secara akurat dan lengkap mencerminkan kewajiban potensial di masa depan. Dari perspektif audit, ada resiko bahwa prosedur penutupan klien tidak memadai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.